Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda di sana, dimanapun anda berada, kembali lagi di channel Rel Ketu TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, di sana seperti biasanya, dan kali ini kita kembali mengudara yang setelah lama kita menyapa sahabat subscriber dimanapun anda berada. Hari ini kita akan mencoba kembali mengudara dengan topik yang mungkin kalau menurut saya lagi viral-viralnya ya di media sosial, yaitu seputar polemik seleksi penetapan sekda atau jabatan sekda di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Nah, ini menarik sekaligus janggal. Tapi sebelum menyaksikan video ini lebih dalam, jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan konten-konten yang menarik, informatif, dan edukatif. So, next lanjut. Jadi kemarin itu ada kunjungan dari Sekjen Kemendagri RI yang bernama Suhajar. Beliau ini menurut informasi menjabat di Kemendagri di posisi Pak Roni yang saat ini menjadi PLT atau caretaker Bupati Benteng atau Bengkulu Tengah. Nah, jadi kunjungan Pak Sekjen Kemendagri Suhajar ini kemarin cukup menggelitik. Dia menyampaikan statement di media bahwa ada dua yang bisa membatalkan, kata dia ya, yaitu Bupati dan KSN. Nah, yang menarik juga, sebelumnya juga kita mendapat informasi bahwa dari Pansel Panitia Seleksi bahwa menyebutkan ya KSN itu hanya menyampaikan rekomendasi, bukan menunda atau mungkin membatalkan ya. Jadi yang membatalkan itu adalah kewenangan prerogatif dari Bupati sebagaimana diatur. Nah, jadi dalam aturan. Jadi kita bacakan sedikit, ada surat sakti yang dilayangkan oleh panitia seleksi yang dilayangkan ini baru-baru ini juga kayaknya. Jadi ada surat sakti yang dilayangkan oleh panitia seleksi jabatan Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 7 November. Nah, ini agak tanggal 7 November 2022 yang ditujukan kepada Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah ya, dengan nomor 26 garing Pansel garing PT Sekda garing 2022, lampiran satu dokumen, kemudian hal menyampaikan hasil seleksi terbuka dan penjelasan. Nah, jadi jelas di sini bahwa proses seleksi tahapan-tahapan seleksi sudah dijalankan, sudah dilalui, bahkan nama-nama sudah muncul. Kok tiba-tiba di endingnya minta ditunda dengan alasan adanya gugatan atau mungkin keluhan atau laporan yang disampaikan oleh salah satu ASN atau pejabat di pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Lucu sekali. Sudah proses berjalan lama, sudah ditetapkan 3 nama, tinggal disodorkan oleh Bupati ke Mendagri, tapi ujung-ujung ditunda. Jadi sehubungan dengan disposisi PJ Bupati Bengkulu Tengah atas surat KSN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B3807 garing JP.00.00 garing 11 garing 2002 tanggal 2 November 2022 garing 2 November ya dalam hal penundaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, panitia seleksi terbuka calon pejabat tinggi tingkat Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan seleksi terbuka berdasarkan surat keputusan Bupati. Surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor 821/338 tahun 2002 tanggal 21 September 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor 81 kan. Gimana itu poin pertama. Yang kedua, seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan dari tanggal 24 September sampai dengan 4 Oktober 2022 dengan tahapan sebagai berikut. Nah, pokoknya dari A sampai K itu sudah dilalui. Oke, kita sikat saja. Nah, kemudian
Yang ketiga, proses seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Kabupaten Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah diselenggarakan dengan berpedoman pada 1. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil negara PNS ya. Kemudian peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Lalu surat edaran Mendagri, ya kan? Lalu surat edaran Mendagri juga nomor 52, sebelumnya nomor 3, nomor berapa ini? Nomor B96. Nah, ini banyak ya acuan-acuannya ini konsentrasinya. Lalu poin keempat, berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 3 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permintaan KSN atau Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan penundaan terhadap pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai disposisi PJ Bupati Bengkulu Tengah atas surat KSN nomor B3807 garing JPT JP garing titik 00 titik 00 garing 11 garing 2022 tanggal 2 November hal penundaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat kami penuhi. Nah, ini garis bawah dari garis surat dari tim seleksi. Jadi tidak dapat kami penuhi karena proses seleksi telah berakhir tanggal 29 Oktober silam. Nah, ini satu hari setelah Hari Sumpah Pemuda yang 28 Oktober. Dan hasil seleksi telah diumumkan kepada publik melalui media cetak dan media online tanggal 31 Oktober. Sedangkan surat KSN dimaksud baru kami terima pada tanggal 2 November. Why? Ya kan? Nah, oke, kita rehat sejak kesidangnya. Nah, jadi ya di sana berdasarkan hal itulah poin kelima, hasil seleksi terbuka sebagaimana yang telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2020, panitia mengagendakan untuk menyerahkan hasil seleksi kepada Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah tanggal 4 November. Namun sesuai arahan Bapak PJ Bupati Bengkulu untuk menindaklanjuti terlebih dahulu surat KSN. Dengan demikian tindak lanjut surat KSN yang dimaksud tidak menjadi tugas panitia, namun tanggapan terhadap KSN atau surat KSN tersebut dimaksud dapat dijawab melalui tahapan seleksi dan hasil sebagaimana pada angka 2 di atas. So, jelas ya. Jadi ini makin menjanggal sekali ya, makin janggal sekali. Ada apa? Kok tiba-tiba Bupati meminta pansel untuk menjawab surat dari KSN, sementara surat yang dilayangkan atau yang diterima dari pansel itu setelah penutupan proses seleksi berakhir. Kan sangat lucu sekali ini. Ada apa dengan seleksi jabatan JPT Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah? Jadi ini menjadi presiden buruk ini nanti bagi pemerintahan Bupati Bengkulu Tengah di era Bapak siapa namanya? Saya nggak tahu. Roni ya. Ini Bupati ini bau ini dari pegawai Kemendagri ya, pejabat Kemendagri ya. Jadi kita bacakan unsur-unsur dari pansel ini. Orang-orangnya: satu, ketua Bapak Insinyur Bashril Bakri, oke. Itu selaku ketua merangkap anggota. Kemudian sekretaris Pak Dr. Insinyur Yulkiferus MSI. Kemudian anggotanya Dr. Hieronymus Wow MSI. Lalu Dr. Andes Arsan Latif MSI. Kemudian yang kelima Gunawan Suryadi SOS MAP. Nah, jadi 5 unsur dari pansel. Kemudian ini makin menarik, makin menimbulkan pertanyaan publik. Wajar ketika jabatan seleksi ini dipertanyakan ada apa kok tiba-tiba ngejut-ngejut, bahasa kita tadi berburu ngejut-ngejut
eh, proses seleksi sudah berakhir, tiga nama sudah ada muncul dan hasilnya sudah ada dan sampai kepada bupati, tiba-tiba bupati minta ditunda, kan lucu. Dengan alasan, dengan dalih bahwa adanya surat KSN terkait mungkin adanya laporan dari pejabat atau mungkin di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Artinya ini yang lucu itu PJS Sekda sekarang itu kabarnya yang melayangkan surat laporan ke KSN, kan lucu. Padahal jabatan Sekda atau PLT Sekda sekarang itu mesti menyukseskan proses seleksi yang sebagaimana yang diminta oleh bupati. Nah, ini akan menjadi ini catatan kelam ya, catatan kelam bagi Bapak Bupati Karangtengah sekarang, bahwa jangan kemudian Anda melayangkan surat untuk melakukan proses seleksi, kemudian tiba-tiba kok akhirnya proses sudah berjalan dan berakhir dan sudah muncul nama-nama, tiba-tiba minta ditunda, ya kan? Agak sedikit ironis lah. Nah, ini kita akan coba menghubungi salah satu orang yang berkompeten. Nah, ini akan kita coba hubungi, apakah bisa nyambung atau tidak. Ya. Pak Bupati, izin Pak Bupati. Yes, ya. Damar Pak Bupati dari media realitapos.com sekaligus YouTuber nih Pak Bupati. Iya. Ini kan setelah Pak ini sedang menampingi Pak Suhajar. Pak Suhajar. Iya. Sebentar aja Pak, boleh Pak? 2 menit aja Pak. 2 menit. Saya 2 menit aja Pak. ini. 2 menit. Ada enakan nanti lah kita ya. Saya mengangkat HP-nya, saya cuma enak lagi ya. Ya oke ya. Iya Pak. Makasih Pak Bupati. Iya. Assalamualaikum. Nah, ada sana itu tadi sempat kita akan mencoba mengklarifikasi kepada bupatinya langsung atau Bupati Heri Roni ya, Bapak pejabat Bupati Bengkulu Tengah, tapi kayaknya dia lagi mendampingi Sekjen Suhajar dari Kemendagri yang saat ini mungkin lagi sibuk mau bertolak ke Jakarta. Nah, jadi sempat kita bahas tadi bahwa dalam surat panitia seleksi sudah jelas bahwa di situ surat KSN dikeluarkan itu tanggal 2 November, sementara masa berakhirnya panitia seleksi bekerja itu tanggal 31 Oktober. Jadi sudah jelas bahwa kalaulah memang ada sanggahan atau mungkin tanggapan atau mungkin laporan ke KSN, mestinya pada saat proses seleksi itu dilaksanakan, atau tahapan seleksi itu dilaksanakan. Nah, ini akan menjadi kejanggalan ya, sekaligus pertanyaan publik, dan ini harus dijawab oleh Bupati, karena yang bisa membatalkan atau menunda itu adalah Bupati, bukan KSN, karena KSN itu hanya bisa bersifatnya merekomendasikan. Artinya keputusan mutlak ada di tangan pihak Bupati. Dan semoga saja ini polemik ini bisa makin terang benderang, kita tunggu nanti, dan kita akan coba juga menghubungi langsung lagi nanti kepada Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah Pak Heri Roni. Oke, demikian saja YouTube kita. Dan semoga bisa menambah wawasan, semoga bisa memberikan gambaran bahwa saat ini polemik yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sangat alot, dan publik menanti kepastian siapa Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tahapan yang diminta oleh Bupati untuk segera didefinitifkan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Tunggu terus, tongkrongi terus informasi tentang informasi prestasi dan informasi yang lebih aktual dan lebih viral di channel Realitapos TV. Akhir kata kita akhiri dulu tayangan ini, dan kita akan kembali mengudara di topik-topik yang lebih hangat tentunya. Dan di akhir video ini kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe. So, kita tutup dengan tagline kita, Realitapos TV Channel Budebis. Kami hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.